Oke guys, kembali lagi bersama saya Lia Afifa di Lia Afifa Channel. Kita kali ini akan membahas tentang sebuah film asal Korea Selatan yang saat ini banyak sekali menerima penghargaan dari segala penjuru dunia. Film ini berjudul Parasite. Film Parasite ini berasal dari Korea Selatan dan rilis pada 2019 silam. Film ini merupakan genre komedi hitam. Alur cerita ini bermula ketika sebuah keluarga yang bermarga Kim terdiri dari sang ayah yang bernama Kim Ki-taek, istrinya yang bernama Park Chung-suk, putranya yang bernama Kim Ki-wo, dan putrinya yang bernama Kim Ki-jong. Mereka tinggal di sebuah banjiha atau apartemen semi bawah tanah yang kecil dan juga kumuh. Pekerjaan harian mereka adalah melipat kotak pizza dengan penghasilan yang sangat kecil dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suatu hari, teman Ki-wo, Min Hyuk yang diperankan oleh Park Seo Joon mengunjungi keluarga Kim dan memberikan batu keberuntungan. Batu keberuntungan ini dipercaya dapat melancarkan rezeki mereka, dan batu ini merupakan warisan dari kakeknya Min Hyuk. Min Hyuk berencana menuntut ilmu ke luar negeri sehingga menyarankan Ki-wo mengambil alih pekerjaannya sebagai guru les privat bahasa Inggris untuk Park Dae-hee, yakni seorang anak perempuan keluarga kaya Park Dong-ik dan istrinya Cho Yeon-gyo, sekaligus kakak dari Park Da-song, dan Ki-wo pun bersedia menerima tawaran temannya itu. Karena keluarga Park sangat pemilih dalam mencarikan guru les anak-anaknya, Ki-wo yang saat ini sedang tidak berkuliah tidak memiliki ijazah ataupun dokumen apapun yang dapat meyakinkan keluarga Park. Karena keahlian adiknya atau saudarinya Kim Ki-jong dalam memanipulasi dan sangat mahir Photoshop, ia pun dapat membuat ijazah palsu yang dikeluarkan oleh Yonsei University di Korea. Kemudian Ki-wo pun datang ke rumah keluarga Park. Ia pun terpana dengan keindahan rumah tersebut. Ki-wo disambut oleh pembantu rumah tangga keluarga tersebut yang bernama Moon Gwang. Setelah berdiskusi dengan tuan rumah, ibu dari Park Dae-hee ini ingin melihat bagaimana sistem Ki-wo mengajar. Ia pun memperhatikan jam pertama yang diajarkan oleh Ki-wo. Setelah yakin, ibu dari Park Dae-hee ini kemudian memberikan gaji pertama kepada Ki-wo. Besarannya pun tidak jauh berbeda dengan yang ia berikan kepada Min Hyuk sebelumnya. Kemudian di sanalah Ki-wo bertemu dengan adik dari Park Dae-hee, yakni Park Da-song. Sangat menyukai seni, akan tetapi ia terlalu atraktif dari Da-song untuk merekomendasikan Jessica yang sangat bagus tersebut. Kemudian lagi-lagi dengan keahliannya, Ki-jong memalsukan dokumen dan mengatakan bahwa ia berasal dari Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Bermodalkan pengetahuan seni terapan dari Google dan juga karangan bebasnya, Ki-jong dapat meyakinkan sang tuan rumah bahwa ia adalah seorang guru yang baik. Setelah melakukan sesi kelas yang pertama, Ki-jong berbicara dengan ibu dari Da-song. Ia mengatakan bahwa Da-song ini mempunyai trauma yang sangat mendalam akibat sesuatu. Kemudian seakan-akan mengetahui peristiwa tersebut, Ki-jong berbicara kepada ibu Da-song dan bertanya apa yang menimpanya ketika ia berada di kelas 1. Ibu Da-song pun sangat terkejut, dan saat itulah ia yakin bahwa Ki-jong ataupun ibu guru Jessica ini adalah guru yang bagus dan juga baik. Memanfaatkan ketakutan dari ibunya Da-song, Ki-jong akhirnya meminta tarif yang sangat tinggi, dan hal ini tidak dipermasalahkan oleh ibunya Da-song. Sementara itu, Ki-wo dapat menaklukkan hati sang gadis SMA ini yang bernama Park Dae-hee yang merupakan kakak dari Da-song. Akhirnya mereka pun diam-diam menjalin cinta di belakang orang tua mereka. Kemudian Ki-jong atau bu guru Jessica ini ditawarkan oleh sang tuan rumah agar supir mereka mengantarnya sampai rumah. Tetapi ia menolak karena ia takut ketahuan bahwa ia tinggal serumah dengan guru dari Park Dae-hee. Ki-jong kemudian memfitnah supir keluarga Park dengan meletakkan celana dalamnya di dalam mobil milik keluarga itu. Dong-ik atau Park Dong-ik, sang ayah dari Da-song, mengusir supir itu dan menggantinya dengan seorang mantan supir valet yang bernama Ki-taek.
Ki-taek ini tentunya direkomendasikan oleh Jessica itu sendiri atau Ki-jong. Dan ternyata Pak Kim yang merupakan sopir rekomendasinya itu adalah ayahnya sendiri yang bernama Ki-taek. Kemudian yang terakhir, mereka pun berkomplot untuk menyingkirkan asisten rumah tangga keluarga Park tersebut dan ingin menarik ibunya yakni Chung Suk untuk bergabung bersama mereka bekerja di keluarga Park. Banyak hal yang mereka lakukan, salah satunya adalah dengan menfitnah asisten rumah tangga itu dan mengatakan kepada tuannya bahwa asisten rumah tangga itu memiliki penyakit TBC. Berbekal pertanyaan yang diajukannya kepada Dae-hee, Ki-woo pun mengetahui bahwa asisten rumah tangga itu memiliki alergi terhadap buah persik. Oleh karena itulah kenapa buah persik tidak diperbolehkan dimakan di rumah tersebut. Mengetahui kelemahan asisten rumah tangga ini, keluarga Kim pun menyusun rencana. Pertama-tama, ia membuat asisten rumah tangga itu pergi ke rumah sakit untuk memeriksa. Kemudian Pak Kim yang merupakan ayah mereka berpura-pura mengambil swafoto di rumah sakit yang sama, kemudian menunjukkan kepada sang nyonya bahwa ia bertemu dengan asisten rumah tangga mereka yang saat itu sedang berobat untuk mengobati penyakit TB. Kemudian dengan akting yang sangat luar biasa, sang ayah atau Ki-taek pun meyakinkan sang nyonya bahwa tangganya mengidap TBC. Hal ini tentu saja membuat Nyonya Park menjadi sangat shock. Kemudian ketika hendak sampai rumah, ia pun segera mengirim pesan teks kepada anaknya Ki-jong untuk menaburkan bubuk dari buah persik kepada asisten rumah tangga itu agar ia terbatuk-batuk. Dan benar saja, ketika mereka sampai rumah, mereka mendapati asisten rumah tangganya sedang terbatuk-batuk dan membuang tisu ke dalam kotak sampah. Ki-taek kemudian menuangkan saus berwarna merah ke atas tisu itu dan mengangkatnya serta menunjukkannya kepada sang nyonya. Saat itulah sang nyonya yakin bahwa asisten rumah tangganya menderita TBC. Mereka pun tidak mempunyai pilihan lain selain memecat asisten rumah tangga itu, tentunya tanpa sepengetahuan suaminya. Karena jika suaminya mengetahui bahwa asisten rumah tangga mereka mengidap TBC, Nyonya Park tentu saja akan dimarahi habis-habisan oleh Tuan Park. Kemudian ketika di dalam mobil, Tuan Park bercerita kepada Ki-taek bahwa istrinya kesulitan dalam mengelola rumah tangga. Dan disinilah kembali Ki-taek merekomendasikan seseorang tetapi lewat sebuah perusahaan. Tuan Park pun yakin dan mengambil kartu nama yang diberikan oleh Ki-taek. Ia pun berniat memberikan kartu nama tersebut kepada istrinya supaya menghubungi perusahaan tersebut. Keluarga Park akhirnya menelpon perusahaan tersebut dan tentunya itu bukan perusahaan sungguhan, melainkan kartu nama yang dibuat oleh Ki-jong. Nyonya Park kemudian menelpon perusahaan itu dan mengatakan bahwa mereka membutuhkan seorang asisten rumah tangga. Dengan intonasi yang meyakinkan, Ki-jong dapat meyakinkan Nyonya Park bahwa mereka benar-benar sebuah perusahaan VIP yang dapat membantu para orang-orang untuk menemukan asisten rumah tangga. Kemudian ketika Tuan Park pulang, ia membawa banyak sekali barang dibantu oleh Ki-taek. Kemudian mereka pun masuk ke dapur disambut oleh istrinya dan juga Dasong. Dasong pun merasa sedikit curiga. Ia diam-diam menciumi aroma bau tubuh Ki-taek dan juga Chung Suk. Ia mengatakan kepada orang tuanya bahwa bau Jessica pun sama seperti itu. Ternyata bau itu adalah bau dari rumah semi basement atau rumah yang mereka tinggali dikarenakan suasana di sana sedikit pengap. Suatu hari keluarga Park berkemah selama sehari semalam sebagai hadiah atas ulang tahun Dasong. Keluarga Kim berpesta pora, menikmati fasilitas mewah dan mabuk-mabukan di dalam rumah itu. Kemudian ketika mereka sedang asik bercengkrama di ruang utama, Moon Gwang tiba-tiba meminta izin masuk ke rumah karena ingin mengambil sesuatu di ruang bawah tanah.
Kemudian saat itulah seluruh keluarga mereka bersembunyi. Chung Suk kemudian mengizinkan Moon Gwang masuk. Tanpa diduga siapapun, Moon Gwang menunjukkan sebuah bunker tempat suaminya atau Gong Se bersembunyi selama 4 tahun untuk menghindari jeratan rentenir. Chung Suk mengancam akan melaporkan hal ini kepada Tuan Park dan juga polisi. Moon Gwang pun memohon-mohon kepadanya agar tidak melaporkan hal ini kepada siapapun. Kemudian karena rasa keingintahuan dari keluarga Kim ini sangat luar biasa, akhirnya Ki Taek, Ki Jong dan juga Kim Wo mereka jatuh dari atas tangga. Kebohongan keluarga ini pun secara tidak sengaja terbongkar. Tanpa pikir panjang, Moon Gwang memanfaatkan kesempatan itu dengan merekam mereka dan mengancam untuk mengirim rekaman itu kepada keluarga Park. Moon Gwang dan Gong Se menyandera mereka. Namun saat Moon Gwang dan Gong Se lengah, keluarga Kim berusaha merebut ponsel Moon Gwang dan saling berkelahi di ruang keluarga. Keluarga Kim akhirnya berhasil merebut ponsel itu. Ketika mereka saling berkelahi di ruang keluarga, dan karena hujan sangat deras, keluarga Park tiba-tiba membatalkan liburan mereka dan menelpon Chung Suk. Keluarga Kim menyekap Moon Gwang dan Gong Se di bunker, membersihkan ruang keluarga dan kemudian bersembunyi. Sementara Chung Suk terbirit-birit memasak ramyeon atau ramdon, ramen udon, sebagaimana permintaan Nyonya Park. Ketika Moon Gwang berhasil melarikan diri menuju ruang keluarga, Chung Suk menendangnya kembali hingga Moon Gwang terpental ke bawah. Kepala Moon Gwang pun membentur dinding dan mengalami gegar otak. Saat Chung Suk menyajikan hidangannya, Nyonya Park mengungkapkan pengalaman traumatik Dasong yang pernah ia alami beberapa tahun lalu saat ia melihat sosok yang dikira hantu. Tetapi sebenarnya itu adalah Gong Se yang keluar dari bunker. Saat keluarga Kim yang tersisa bersembunyi di bawah meja, Dong-ik mengeluarkan karena tidak berhasil kabur pada saat itu. Akhirnya keluarga Kim, Ki Tae, Ki Jong dan juga Ki Wo bersembunyi di bawah meja. Saat itulah Tuan Park mengeluhkan soal bau badan Ki Tae kepada istrinya. Hal ini tentunya membuat Ki Tae menjadi tersinggung, tetapi ia tidak bisa melakukan apa-apa. Tuan Park dan istrinya kemudian tidur di ruang keluarga karena ingin menemani Dasong yang saat itu sedang bermain tenda-tendaan di halaman rumah mereka. Tuan Park dan istrinya yang sedang tertidur, Ki Tae, Ki Jong dan Ki Wo meninggalkan rumah dan berlari ke rumah mereka. Mereka pun mendapati lingkungan tempat tinggal mereka diterjang banjir. Apartemen mereka terendam hingga setinggi dada dan mereka langsung berupaya menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Ki Wo membawa batu keberuntungan tersebut ke sebuah gelanggang olahraga, tempat di mana warga yang kebanjiran diungsikan. Sementara itu, Moon Gwang meninggal akibat gegar otak dan hal ini tentu saja membuat Gong Se menjadi menangis. Keesokan harinya, Nyonya Park mengadakan pesta. Ia mengundang seluruh anggota keluarga itu yang terdiri dari Ki Tae, Ki Jong dan juga Ki Wo. Sementara Ki Tae dan Chung Suk diminta datang untuk bekerja. Ki Wo membawa batu ke bunker. Gong Se menyergap Ki Wo dan memukul kepalanya dengan batu lalu kabur. Mencoba membalas dendam atas kematian istrinya, Moon Gwang mengambil pisau dapur. Kemudian ketika acara sedang berlangsung dan di mana Ki Jong ini membawakan kue ulang tahun untuk Dasong, Gong Se kemudian menusuk Ki Jong tepat di dada kirinya di depan para tamu pesta yang pada saat itu akhirnya menjerit ketakutan. Dasong mengalami kejang akibat trauma setelah melihat Gong Se. Sementara Ki Tae bergegas untuk menghentikan pendarahan Ki Jong saat Tuan Park berteriak kepadanya untuk mengantarkan Dasong ke rumah sakit. Namun Ki Tae melemparkan kunci mobil. Dan kunci itu pun terperangkap di bawah Chung Suk dan Gong Se yang sedang berkelahi. Tepat sebelum Chung Suk menewaskan Gong Se dengan tusukan daging, dari semua kekacauan itu Ki Tae memendam kemarahan atas perilaku Tuan Park kepadanya dan reaksi Tuan Park yang menunjukkan rasa jijik setelah mencium bau badan Gong Se saat mengambil kunci mobil. Ki Tae yang saat itu merasa marah kemudian mengambil pisau dan menusuk Tuan Park hingga tewas lalu melarikan diri. Dan saat itu Ki Wo mengalami gegar otak akibat pukulan batu tersebut dari Gong Se. Beberapa minggu kemudian ia terbangun dari koma. Kim Wo dan ibunya dihukum dengan dakwaan penipuan dan menjalani masa percobaan. Sementara Ki Jong tewas dan Ki Tae menghilang.
Kim Woo terus memata-matai rumah keluarga Park yang kini telah dijual ke keluarga berkewarganegaraan Jerman dan melihat kode Morse dari lampu yang berkedip-kedip yang diterjemahkan sebagai pesan. Pesan tersebut ternyata berasal dari Ki-taek yang kini bersembunyi di bunker bekas tempat Geun-se bersembunyi dulu. Ki-taek mengubur jasad Won Gwang di halaman rumah itu. Kim Woo menulis surat kepada ayahnya yang bersumpah bahwa suatu hari nanti ia akan mendapatkan uang yang cukup untuk membeli rumah sekaligus menyatukan kembali keluarga yang tersisa. Film ini berakhir dengan Kim Woo dan juga Chung Suk yang masih tinggal di Banjiha atau apartemen itu persis seperti adegan awal dari film. Film ini mengajarkan kita bahwa kita harus merasa cukup atas apa yang kita punya dan tidak boleh serakah ingin menguasai. Kita akan berjumpa lagi di review film selanjutnya. See you!